Robek jubahku, tidak robek martabatku. Saudara, inilah kisah yang sangat menyentuh dan menginspirasi. Kisah Tamar putri Daud yang diperkosa oleh abangnya sendiri Amnon dan diperlakukan tidak adil. Ada luka-luka yang perlu disembuhkan di sini. 2 Samuel 13 ayat 18 sampai 19, intinya Tamar putri Daud mengoyakkan jubah yang maha indah miliknya sambil dia menangis dengan suara nyaring. Saudara, siapapun Anda yang saat ini menangis, mungkin dalam konteks yang berbeda, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Yesaya 61 ayat 1, Tuhan menyembuhkan orang yang remuk hati. Saudara, kita akan mempelajari banyak hal dari kisah Tamar. Martabat kita tidak ditentukan oleh luka yang menimpa kita. Jubah kita mungkin bisa robek, tetapi nilai diri kita tidak robek di hadapan Tuhan. Suara yang ditindas tetap didengar Tuhan. Tangisan Tamar putri Daud tidak lenyap dari catatan Allah. Dan integritas di tengah trauma tetap berharga di mata Tuhan. Saudara, ada jubah yang robek di dunia ini. Mungkin jubah kesucian, kepercayaan, perlindungan. Tapi ada satu jubah yang tidak pernah bisa dirobek manusia, apa? Martabat yang diberikan Tuhan. Saudara, ini kisah Tamar putri Daud mengalami peristiwa kelam, trauma dalam, karena dalam keluarga rohani sekaligus terjadi trauma ini. Saudara, perempuan ini jubahnya robek, tapi kita melihat Allah. Dalam Allah, martabatnya tidak pernah robek. Identitas anak-anak Allah tidak pernah bisa robek. Saudara, dari sini kita belajar, robek jubah bukan robek martabat. Saudara, kalau kita gali bahasa aslinya jubah, beget. Jubah Tamar yang dirobek, jubah putri seorang raja. Identitas, kemuliaan, dan kehormatannya ketika jubah itu robek, saudara, itu seperti simbol kehancuran hidup seorang perempuan terutama. Namun dari sini, jubah bisa robek, tapi martabat tidak bisa robek. Karena martabat diberi oleh Allah, bukan manusia. Saudara, apa yang dirusak manusia, dipulihkan Tuhan. Martabat kita tidak bisa dirobek oleh tangan berdosa. Karena air mata kita Tuhan simpan. Luka kita Tuhan pulihkan. Saudara, bayangkan sebuah lukisan mahal dirobek oleh tangan yang jahat. Memang secara fisik rusak, nilainya berubah. Tapi jika dibawa kepada pelukis asli, dia bisa memperbaikinya, memulihkan, dan bahkan membuatnya lebih indah dari sebelumnya. Seperti itulah Tamar, dan seperti itulah kita semua. Saat kita membawa luka kita kepada tangan Tuhan, martabat kita tidak pernah lenyap di tangannya, tapi akan menjadikan itu bagian kisah besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita akan belajar jubah Tamar, yaitu putri Daud yang diperkosa oleh Amnon, abangnya sendiri. Mungkin jubahnya robek, simbol kehancuran, tapi Allah selalu memihak yang hancur hati. Dalam Kristus, orang remuk hati akan disembuhkan. Allah bukan hanya melihat, tapi dia mengikrarkan kemuliaan baru bagi korban ketidakadilan. Dari sini kita belajar yang kedua. Suara yang dibungkam didengar oleh surga. Saudara, kalau saya gali diamlah, kata-katanya dari bahasa Ibrani hacarisi. Saudara, dari ayat 20, diamlah saja, jangan pedulikan perkara ini. Tamar dibungkam, suaranya dipaksa padam, tapi Alkitab mencatat tangisannya dengan jelas. Tuhan mendengar suara yang bahkan dibungkam, ditahan manusia. Saudara, saat dunia menyuruhmu diam, Tuhan berkata, aku mendengarmu. Tidak ada air mata yang jatuh diam-diam yang tidak dilihat oleh Allah. Diam di bumi bukan berarti diam di surga, saudara. Ini seperti ibu, mungkin dia sering menangis, mengerti tangis anaknya, bahkan sebelum anak itu berkata-kata. Tuhan lebih daripada itu. Dia tidak menunggu kita harus bicara. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, Tuhan selalu memihak korban, orang yang remuk hati. Yang ketiga kita pelajari dari sini, keadilan manusia bisa retak, tapi percayalah keadilan Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah luntur. Bila kita gali satu ayat, saudara, saya suka kata tidak peduli.
Dari kata bahasa Ibrania leb, hati atau kepedulian. Manusia, bahkan Daud sendiri sebagai raja, gagal menegakkan keadilan bagi putrinya. Amnon lolos, Absalom anaknya penuh dendam, dan keluarga kerajaan hancur. Seorang Daud yang berkenan bisa gagal dalam ini, tapi percayalah Tuhan tidak pernah gagal. Ketidakadilan manusia tidak menghapus rencana keadilan Tuhan kita. Saudara, keadilan bisa terlambat di dunia, tetapi tidak pernah terlambat di surga. Keadilan Tuhan tidak lupa meski manusia melupakan. Keadilan Allah berjalan dengan cara yang tidak bisa diblokir manusia. Saudara, seperti pengadilan manusia, dia bisa salah ketuk palu, tung 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 tung. Tapi percayalah, palu pengadilan Tuhan tidak pernah meleset. Hakim tidak bisa dibeli, tidak bisa dibengkokkan, dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Saudara, dari kisah Tamar putri Daud, Amnon jatuh oleh dagingnya sendiri. Ini simbol kejahatan yang akan selalu membawa kehancuran. Dan Absalom yang mengandalkan kekuatannya sendiri penuh dendam. Inilah contoh keadilan manusia yang penuh amarah. Dan Daud hanya diam. Inilah contoh pemimpin yang gagal bertindak, tetapi Tuhan tetap bekerja meskipun manusia gagal. Saudara, kita belajar dari Amnon, jangan punya nafsu yang menyamar jadi kasih. Dia putra sulung Daud, calon penerus tahta, tapi dia punya kasih yang palsu, manipulasi emosi, dan gagal mengendalikan diri. Dari sini, nafsunya memaksanya membawa dan menelan kehancuran. Cinta yang suci tidak memaksa dan tidak menindas. Dan dari Absalom ada banyak yang kita pelajari. Keadilan yang diambil dengan tangan sendiri. Dia putra ketiga Daud, dia tampan, karismatik, ambisius, dia punya dendam yang dipoles jadi heroisme. Saudara, jika keadilan tidak dilepaskan kepada Tuhan, maka kita sendiri yang akan hancur. Bawa itu semua, bawa semua perkaramu kepada Tuhan. Jangan balas dendam, jangan ambil dengan tangan sendiri. Dari Daud kita banyak diingatkan dan belajar. Kekuatan yang diam padahal kita bisa bersuara. Jangan diam ketika kau bisa bersuara. Dia raja pilihan Tuhan. Dia pemazmur, dia pemimpin rohani. Sekaligus ayah yang sering gagal. Dia punya bayangan rasa bersalah dari masa lalu sehingga membuatnya pasif. Dari sini kita belajar dosa yang tidak ditangani akan membuat kita sebagai pemimpin kehilangan otoritas moral. Saudara, dari Tamar apa yang kita pelajari? Seorang korban, Tamar mengajarkan kita kesucian yang dijaga. Sekalipun dunia merobeknya, saudara. Mungkin Tamar menangis sebagai korban, menyembunyikan luka. Tapi Tuhan menghargai setiap kejujuran tangisan kita karena dia mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bawa semua tangismu, menangis di kaki Tuhan. Seperti Tamar, dia tidak melakukan kejahatan sebagai balasan. Dia tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara, dari sini kita tahu ada kisah dari Tamar ini menunjukkan bahwa korban tetap berharga. Siapapun Anda yang mungkin mengasihani diri sebagai korban, saya mau katakan Anda tetap berharga di mata Tuhan. Dan percayalah, pelakunya tidak akan pernah lolos. Allah tidak akan diam untuk ketidakadilan. Dan percayalah, martabatmu adalah anugerah ilahi, bukan hadiah manusia, tapi dari Allah. Dan saudara, kita belajar dari kisah ini, saudara. Lihatlah dirimu dengan mata Tuhan melihatmu, bukan mata manusia melihatmu. Jubahmu bisa robek, apapun bisa robek. Ekonomi, hubungan, masa lalu. Tetapi Allah kita tetap melihat kita sebagai anak yang berharga dan mulia. Suaramu penting. Jangan simpan lukamu sendirian. Tuhan mendengar. Gereja pun harus belajar mendengar. Bicaralah. Mintalah pertolongan. Jangan mengasihani diri. Jangan terisolasi. Dan kita belajar juga yang ketiga. Serahkan keadilan kepada Tuhan. Jangan genggam dendam. Keadilan Tuhan tidak pernah gagal. Dendam hanya membuat hati kita mirip Absalom sehingga kacau dan dosa. Katakan, Tuhan, sekalipun jubah kami robek oleh pengalaman hidup, kami percaya martabat kami ada di tangan Tuhan. Dan Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau memulihkan. Saudara, percayalah, tangan Tuhan
selalu menegakkan keadilan apapun yang diambil. Dunia menyuruh diam, tapi Tuhan akan turun tangan. Suaramu dibungkam, tapi didengar